Tadi di awal saya sampaikan, dalam situasi pasar seperti sekarang, semua saham turun kecuali brand, Aman, sama TPIA. Nggak peduli fundamentalnya bagus, nggak peduli valuasinya murah ya. Astra turun, Telkom turun, BRI turun, dan seterusnya. Ini saham-saham yang gede-gede, ya kecil-kecil ya lebih parah lagi turunnya. Dan yang termasuk turun juga itu adalah Sampurna, HM Sampurna. HM Sampurna ini perusahaan rokok yang sejak pandemi kinerjanya tertekan oleh bukan oleh situasi ekonomi ya, karena ekonomi kita sudah mulai pulih lagi sebenarnya. Sudah lama sejak sejak pandemi itu sudah selesai, tapi karena kenaikan cukai yang terus-menerus termasuk di tahun 2024 ini pun naik. Kalau di total Pak Dani, sejak sejak tahun 2019 itu, kenaikan cukai itu kalau nggak salah mencapai 70% totalnya. Mencapai 70%. Dan Anda bisa lihat kalau Anda yang merokok ya, harga rokok sekarang 15.000 itu udah dianggap murah loh. Karena rata-rata yang lain-lain itu rokok itu harga rokok sebungkus itu 27.000, bahkan ada yang 30.000. Kalau Anda ingat-ingat lagi, sebelum pandemi, rokok itu paling cuma 10.000, 12.000 seperti itu per bungkus ya. Sekarang enggak, semuanya naik sangat tinggi. Nah, tapi untuk Sampurna, sejak tahun 2023 kemarin, itu laba dia sudah mulai naik. Dan berlanjut di tahun 2024 ini. 2022 laba dia masih turun karena kenaikan cukai ya. 2023 cukai masih naik tapi laba dia sudah berbalik turun. Karena apa? Karena strategi yang dilakukan oleh manajemen. Apa itu? Memaksimalkan produksi rokok SKT, sigaret kretek tangan yang tarif cukainya meskipun memang naik juga tapi jauh lebih rendah daripada tarif cukai rokok SKM, sigaret kretek mesin. Dulu, sebelum pandemi, SKT ini hanya 10% dari total pendapatan perusahaan. Tapi sekarang sudah mencapai 30 sampai 35%. Sepertiganya. Makanya tarif cukainya, beban cukainya, tarifnya sih naik ya, tapi beban cukai yang dibayarkan perusahaan HM Sampurna ini ke negara itu mulai turun sejak tahun 2023 kemarin dan berlanjut di tahun 2024 ini. Itulah kenapa labanya bisa tetap naik. Pendapatannya naik, labanya naik, dan di tahun 2024 ini pun labanya naik. Dan valuasi sahamnya, Pak Dani tentu saja masih ingat, sebelum pandemi, harga saham Sampurna itu berapa? 2.000, 2.000, bahkan 2.500 ya. Memang udah jeblok juga dari sebelumnya lagi 5.000 malah. Tapi sekarang Sampurna itu cuman 800 perak. Nggak nyampe 1.000, 800 perak, 800, 900. Dengan price to earning ratio juga cuma 10 kali. Tadi saya katakan bahwa untuk perbankan BRI wajarnya itu 12. Kalau untuk consumer good Anda boleh cek Unilever, Mayora, Kalbe Farma, Sido muncul, semuanya price to earning ratio mereka itu 13 kali, 14 kali, 15 kali, bahkan 20 kali. Sampurna ini adalah yang paling murah di antara semuanya secara valuasi. Sebenarnya memang ada yang lebih murah lagi, apa? Gudang garam. Tapi gudang garam kinerja mereka turun. Tidak seperti Sampurna yang memang lanjut naik karena memaksimalkan SKT-nya. Gudang garam dia bisa dibilang gagal. SKT-nya itu masih segitu-gitu aja. Jadi tarif cukainya masih naik signifikan seperti itu. Lalu ada lagi Indofood ya, valuasi dia juga sama murah, tapi ya tadi saya bahas di depan, dia ada problem di rugi kurs karena dia punya utang rupiah dalam jumlah besar. Balik lagi ke Sampurna ya. Jadi secara valuasi dia murah. Tahun ini tarif cukai naik lagi, tapi di kuartal 1 dia sudah membuktikan laba dia tetap naik 5%. Pendapatannya bahkan naik lebih tinggi lagi, 8%, 7%. Artinya ya sudah, masalah kenaikan cukai ini udah nggak lagi jadi masalah karena perusahaan sudah mampu mengatasinya dengan strategi memaksimalkan SKT itu tadi. Jadi tahun 2024 ini dia labanya naik, 2005, 2025, 2026, dan seterusnya harusnya labanya dia akan lanjut naik terus. Tinggal sekarang soal harga sahamnya, Pak Dhani. Nah, ini yang saya perhatikan juga. Pak Dhani ngelihat nggak kemarin saham Unilever naik banyak? Tak lama setelah laporan keuangannya rilis. Kelihatan kan? Lalu saham Sido muncul juga sama, naik banyak kan? Ya, setelah laporan keuangannya itu keluar dari 500, 600, sekarang udah 700. Kenapa? Karena memang consumer good ini kemarin itu ketika banking naik banyak nih antara bulan November sampai bulan Maret,
Ketika BRI, BCA naik banyak, saham-saham consumer good itu ketinggalan. Mereka nggak naik karena asing nggak masuk. Karena asing ya apa namanya maunya perbankan doang. Ngandalin investor domestik ya nggak bisa juga. Investor domestik sekarang mainannya kripto, Pak. Udah nggak mau main saham lagi mereka. Seperti itu susah. Nah, tapi dengan kemarin ada emiten consumer kinerjanya ternyata bagus, ya bisa dibilang di luar ekspektasi ya. Termasuk Sampurna ini kan mungkin banyak orang memperkirakan bahwa di tahun 2024 ini labanya akan turun karena kenaikan cukai. Kenyataannya dia naik justru. Kenyataannya dia naik dibanding tahun 2023 dan udah 2 tahun dia berturut-turut naik. Jadi kalau kita lihat Unilever dan juga Sido muncul udah mulai ada kenaikan terlepas dari situasi pasarnya yang masih nggak jelas. Saya pikir konsumer yang lain termasuk Sampurna eventually dia juga akan naik juga gitu. Terutama setelah orang sadar bahwa ya kenaikan cukainya itu nggak berpengaruh. Tetap kinerja perusahaan itu bagus, kinerjanya bagus, dan valuasinya yang paling penting murah banget sekarang ini. Dia itu terakhir kali harganya serendah ini tuh udah entah kapan tahun kapan udah lama banget Pak. Mungkin sebelum tahun 2010 kalau nggak salah. Dan kalau dihitung dari puncaknya 5.000, penurunannya itu udah lebih dari 80%. Per dia sekarang cuma 10 kali. Sedangkan wajarnya itu sekitar 16 bahkan 20 kali. Jadi ya saya sih nggak berharap Sampurna bakal naik ke 2.000 ya. Ya susah juga sih ya ngarepin kalau begitu dalam situasi pasar yang ya itu tadi masih dikuasai oleh brand, aman, TPIA. Tapi kalau dia naik ke 1.000 masih ya nggak bisa sih gitu loh. Jadi kita masih akan hold ya. Ya kita lihat aja dalam setahun ke depan perkembangannya bagaimana. Cukup Pak Dani.